Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang wujud zat, kinetik teori gas, dan juga larutan. Sebelum melaju ke materi, pertama-tama perkenalkan nama saya Vandrianus Gabrimin, NIM 2019 510014 dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2019. Pada pembahasan materi kali ini, pasti kita akan memaparkan tentang apa sih yang dimaksud dengan wujud gas, wujud zat. Baik teman-teman, wujud zat itu sendiri merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan. Mengapa dikatakan berbagai fase materi berlainan? Karena perbedaan wujud zat dapat didasarkan pada perbedaan dalam hubungan antar molekul. Baik, pada kesempatan kali ini pula kita akan membahas tentang macam-macam wujud zat. Seperti yang diketahui bahwasannya satu yaitu zat padat. Zat padat itu sendiri merupakan materi yang mempunyai bentuk dan volume atau ruang yang ditempati zat padat, cair atau gas tertentu. Misalkan dari ruang yang ditempati, contohnya misalkan dari es bisa mencair, begitu. Itu dari zat padat ke zat yang cair, begitu maksudnya. Yang kedua yaitu tentang zat cair. Seperti zat padat, zat cair mempunyai volume tertentu. Tidak seperti zat padat, zat cair akan membentuk seperti wadah yang ditempatinya. Yang ketiga yaitu tentang zat gas, di mana zat gas ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti balon, ban sepeda, ban motor, gelas kosong, botol kosong, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, itu merupakan contoh sederhana dari zat gas. Yang ketiga, perubahan wujud zat. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, perubahan wujud zat. Yang pertama dari zat gas, yang kedua dari zat padat, yang ketiga dari zat cair. Coba teman-teman perhatikan anak panah yang berdasarkan pada gambar ini. Misalkan dari zat padat, dia akan menyublim ke zat gas. Begitu pula sebaliknya dari zat gas, dia akan menyublim dari zat gas ke zat padat. Sebaliknya pula dari zat padat ke zat cair, dia akan mencair. Misalnya mencair berubah seperti kopi. Begitu pula sebaliknya dari zat cair membeku kembali ke zat padat. Coba teman-teman perhatikan kembali dari zat cair ke zat gas. Dia dari zat cair, dia akan menguap ke zat gas. Begitupun sebaliknya dari zat gas, dia akan mengembun ke zat cair. Oke, selanjutnya teman-teman, yang kedua kita akan membahas tentang kinetik teori gas. Seperti yang diketahui bahwa teori kinetik atau teori kinetik pada gas berupaya menjelaskan sifat-sifat makroskopik gas seperti tekanan, suhu, atau volume dengan memperhatikan komposisi molekuler mereka dan gerakannya. Berikutnya, teori ini menyatakan bahwa tekanan tidaklah disebabkan oleh denyut statis di antara molekul-molekul seperti yang diduga Isaac Newton, melainkan disebabkan oleh tumbukan antar molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda-beda. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang suhu suatu gas monoatomik ideal adalah suatu ukuran yang berhubungan dengan rata-rata energi kinetik atom-atomnya ketika mereka bergerak. Di dalam atau di sisi lain, di dalam animasi ini, ukuran atom-atom helium relatif terhadap jarak mereka ditunjukkan berdasarkan skala tekanan di bawah 1950 atmosfer. Atom-atom yang bersuhu kamar ini memiliki laju rata-rata yang pasti. Seperti teman-teman coba perhatikan gambar yang ada di materi ini. Ini merupakan suatu molekul, di mana molekul itu berupa atom-atom kecil. Seperti ini contoh gambarnya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan larutan. Baik teman-teman, larutan itu merupakan
campuran homogen antara dua zat atau lebih. Berdasarkan daya hantarnya, larutan terbagi dua. Yang pertama, larutan elektrolit dan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan yang dapat menghantarkan listrik, seperti yang kita kembangkan kemarin itu, larutan itu merupakan larutan elektrolit. Ini terjadi karena dalam larutan mengalami ionisasi, contohnya NaCl, HCl, NaOH, dan lain-lain. Sudah kita praktekkan kemarin bahwasanya itu merupakan larutan elektrolit yang eksperimen kemarin itu merupakan salah satu contoh larutan elektrolit dari air garam bisa menghasilkan arus listrik yang bisa menghasilkan lampu bisa menyala. Yang berikutnya larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik sehingga dalam larutannya tidak terjadi ionisasi. Contohnya larutan gula, urea, alkohol, dan lain-lain. Jadi teman-teman, pembahasan tentang larutan dia akan terbagi menjadi dua. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, larutan elektrolit dan non-elektrolit atau komponen larutan. Keduanya itu masing-masing berbeda. Coba teman-teman perhatikan gambar yang saya paparkan di materi ini. Yang pertama itu dia berasalnya dari larutan. Tentunya dari larutan dikembangkan menjadi dua larutan. Yang pertama larutan elektrolit dan yang kedua larutan non-elektrolit. Coba teman-teman perhatikan gambar di samping ini. Dari larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit, dia yang pertama-tama dari larutan elektrolit. Dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kalau di larutan non-elektrolit dia bersifat individu. Tentunya tidak terbagi menjadi dua lagi. Contohnya di sini, coba teman-teman perhatikan larutan elektrolit. Dia yang pertama larutan elektrolit kuat dan yang kedua larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat itu contohnya lampu yang berasal dari daya atau tekanan kuat arus listrik yang sangat tinggi. Itu merupakan larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan elektrolit lemah itu berasal dari daya atau tekanan kuat arus listrik yang semakin lemah atau tidak kuat. Jadi teman-teman, mungkin materi tentang larutan, kinetik teori gas, dan juga tentang wujud zat, itu saja pemaparan materi dari saya singkatnya. Dan semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan berguna untuk kita semua. Kiranya segala ungkapan kata-kata dari saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.